Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan mulai belajar lagi. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, materi kita pada hari ini masih sama, yaitu volume bangun ruang, dimana nanti anak-anak bisa mengidentifikasi kemudian mengerjakan soal tentang volume bangun ruang dan juga volume gabungan. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang volume prisma dan kemudian belajar juga tentang volume tabung. Jadi ini lanjutan yang kemarin ya, yang kedua. Oke. Nah, di sini sebelum kita masuk ke volume, ini ada rumus luas bangun datar. Ini sudah pernah kita pelajari di semester 1 kemarin. Sudah ada Ustazah sharekan. Dan ini Ustazah akan mengingatkan kembali supaya anak-anak tidak lupa. Nih, kalian ingat-ingat lagi ya, dibuka catatannya. Nah, karena kita nanti akan menggunakan rumus ini. Yang kita gunakan ada lingkaran, ada persegi panjang, biasanya nih sama trapesium, cecer genjang, segitiga. Nah, oke, kita lanjut. Yang pertama yaitu volume prisma. Nah, di sini prisma yang kita gunakan yaitu prisma segitiga ya. Nah, untuk prisma sendiri perhatikan bagian sisi alas dan atasnya, karena prisma itu sisi alas dan sisi atasnya itu sama. Nah, kalau ini berbentuk segitiga, maka ini namanya prisma tegak segitiga. Berarti nanti rumus bangun datar yang kita gunakan adalah rumus luas segitiga. Nah, kenapa? Karena rumus umum dari volume prisma itu satu, yaitu luas alas kali tinggi. Ini ya, ingat jika bangun ruang itu mempunyai atap dan mempunyai atap, kalau alas semua mempunyai atap, itu berarti rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Luas alas. Nah, karena atap dengan alasnya itu sama. Luas alas kali tinggi. Misalnya ini adalah segitiga. Berarti luas alasnya nanti akan diganti dengan luas segitiga. Nah, ini luas segitiga. Sekarang kita perhatikan bagian alasnya adalah bentuk segitiga. Maka ini adalah A alas segitiganya dan ini adalah tinggi segitiganya. Nah, untuk gambar segitiga tidak hanya seperti ini, tapi bisa juga seperti ini. Ini adalah segitiga siku-siku. Nah, ini adalah gambar prisma segitiga. Maka rumusnya yaitu volume prisma segitiga sama dengan luas segitiga, karena luas alasnya kita ganti dengan luas segitiga. Luas segitiga kali tinggi. Nah, maka rumusnya akan kita ubah seperti ini, karena luas segitiga itu rumusnya adalah alas kali tinggi bagi 2. Maka rumusnya volume prisma segitiga sama dengan alas kali tinggi segitiga dibagi 2 kali tinggi prisma. Jadi T besar ini adalah tinggi prisma. Nah, ini keterangannya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Contoh yang pertama. Di sini ada sebuah bangun ruang, alasnya segitiga, berarti atasnya juga segitiga. Berapakah volumenya? Nah, caranya yaitu kita tulis dulu rumusnya. Volume prisma segitiga sama dengan alas kali tinggi bagi 2 kali tinggi prisma. Yang mana alasnya? Ini adalah alasnya. Lalu tingginya, nah ini tinggi, ini tinggi segitiganya, dan ini juga tinggi segitiga. Jadi bagian alas sama bagian atas itu sama tingginya untuk segitiganya. Ini tingginya ya, yaitu 4 cm. Jadi menulisnya, jika soalnya itu ditaruh di atas, jangan bingung kok di bawah nggak ada. Sama aja, karena tingginya bagian sisi atas dengan sisi bawah ya sama. Nah, kemudian di sini ada 5 cm. Ini adalah sisi miring. 5 cm ini kita kasih nama sisi miring ya, M. Nah, perhatikan untuk segitiga yang kita gunakan hanya 2, yaitu alas dan tinggi saja. Maka sisi miring ini tidak digunakan. Ini adalah pengecoh. Jadi jika ada pengecoh seperti ini, langsung kalian silang.
karena tidak kita gunakan. Nah, kemudian ini adalah tinggi prisma. Tinggi prisma kok seperti ini bentuknya tinggi prisma? Iya, tinggi prisma itu yaitu jarak antara sisi alas dengan sisi atas. Nih, dihubungkan dengan jaraknya. Ini namanya tingginya. Jadi, kita masukkan ke dalam rumus sama dengan alasnya 6, kemudian tinggi segitiganya ini 4 dibagi 2 dikali tinggi prismanya ini 10 cm. Kemudian kita coret 4 dengan 2, kita coret ini ya. Kalau mencoret dengan bawah itu, lihat bagian atas atau bagian samping yang bisa dibagi dengan 2. 6 dibagi 2 bisa boleh kalau memang mau mencoret 6 dengan 2. Nah, di sini kita akan coret 4 dengan 2. Yang dekat ya. Jadi kita coret. Kita bagi 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. Maka sekarang kita kalikan 6 dikali 2, 12. 12 dikali 10, 120. Dibagi 1, ya sama 120 cm kubik. Nah, berikutnya contoh yang kedua. Di sini ada bangun ruang masih sama, ini namanya prisma karena memiliki alas dan atas yang sama atau alas dan atap yang sama. Nah, berbentuk apakah alasnya ini? Berbentuk trapesium. Nah, kalau kalian perhatikan, masih ingat dengan rumus luas trapesium tadi di awal tadi ya. Nah, rumusnya luas trapesium yaitu atas tambah bawah bagi 2 kali tinggi. Kenapa atas tambah bawah? Maksudnya atas tambah bawah ini adalah jumlah sisi yang sejajar. Ini sisi yang atas ini yang rusuknya ini ya, atas dan bawah yang ini. Atau kata lainnya adalah jumlah sisi yang sejajar pada bangun datar trapesium ini ya nih, bagian atas sama bagian bawah. Kita kasih nama A itu atas, B itu bawah. Kok ini nggak ada ukurannya? Ukurannya sama dengan ini. Jadi jangan bingung. Ini sama juga dengan yang di sini. Nah, sekarang kita tulis, maka volume prisma alasnya trapesium sama dengan atas tambah bawah bagi 2 kali tinggi trapesium kali tinggi prisma. Kok panjang? Iya, kan tadi rumusnya volume prisma itu luas alas kali tinggi. Alasnya apa? Trapesium. Apa rumusnya luas trapesium ini? Atas tambah bawah bagi 2 kali tinggi. Ya ini, atas tambah bawah bagi 2 kali tinggi. Ini baru luas alasnya dikalikan dengan tinggi prisma. Sekarang kita tulis yang mana A? Nah, ini atas, yang ini panjangnya bagian bawah. Kemudian ini 13 tingginya trapesium. Nah, sedangkan jarak antara bagian alas dengan bagian atas yang mana? Ini 9, berarti ini adalah tinggi prisma. Kita masukkan ke rumus. Atasnya 8 tambah ini 20 dibagi 2 kali 13 dikali 9. Nah, ini ada dalam kurung. Ini kita kerjakan dulu. Sama dengan 28 per 2 kali 13 kali 9. Sekarang perhatikan, kita coret manakah angka yang di atas atau yang di samping yang bisa dibagi dengan 2. Ini nggak bisa, ini tidak bisa. Berarti 28 kita coret dengan 2. Kita bagi, sama-sama dibagi 2. 28 bagi 2, 14. 2 dibagi 2, 1. Kita kalikan 14 dikali 13 kali 9 dibagi 1 sama dengan 1638 cm kubik. Nah, ini diperhatikan, jangan lupa dicatat ya anak-anak. Lalu kita lanjut ke bangun berikutnya yaitu tabung. Ini adalah gambar drum. Drum ini berbentuk tabung. Nah, perhatikan bagian atas dan bagian bawahnya itu sama ya. Memiliki atas dan memiliki alas. Masih sama juga rumusnya yaitu luas alas kali tinggi.
Nah, tetapi perhatikan bagian atasnya ini berbentuk lingkaran, begitu juga bagian bawahnya berbentuk lingkaran. Jadi luas alasnya adalah luas lingkaran. Apa rumusnya? Yaitu pi r kuadrat. Maka untuk mencari volume tabung, yaitu rumusnya luas lingkaran dikali tinggi. Nah, ini tingginya. Jadi sama kayak tadi ya, sama kayak prisma juga, luas alas kali tinggi. Tetapi karena tabung ini alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alasnya kita ganti dengan luas lingkaran. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Jadi volume tabung sama dengan apa rumusnya luas lingkaran? Pi r kuadrat dikali T. T besar ini tinggi tabung. Oke, keterangannya ini masih ingat ya? Kalau pada lingkaran itu pasti ada pi, ada jari-jari, ada diameter. Nah, dan pi ini sudah ada nilainya, yaitu 22/7 atau pi itu 3,14. Jika angka yang di samping nanti ya ketika masuk ke soal, jika angka yang di sampingnya pi nanti itu bisa dibagi dengan 7, maka pi yang kita gunakan adalah 22/7. Jika tidak ada yang bisa dibagi dengan 7, maka pi yang kita gunakan adalah 3,14. Coba kita ke contoh soal. Contoh. Nah, di sini ada sebuah drum berisi air 2/3 dari tingginya. Maka volume air yang belum terisi adalah berapa cm kubik, dan nanti akan kita ubah menjadi berapa liter. Nah, kalau ingat ada drum, berarti ini bentuknya adalah tabung, dan tabung berarti berhubungan dengan lingkaran, dan lingkaran pasti berhubungan dengan diameter atau jari-jari. Jika ukuran ini, perhatikan ukurannya di bawah ini 14 kan, jika melebihi dari setengah, atau ini yang panjang ini, nah kan melebihi setengah, itu berarti namanya diameter, atau dia melewati titik pusat lingkaran. Ini ya, kalau panjang seperti ini namanya diameter. Tapi kalau setengahnya aja, misalnya dari sini sampai sini, berarti namanya jari-jari. Ini sudah saya terangkan juga waktu di semester 1, bisa kalian buka kembali. Nah, jika ada diameter, maka kita langsung mencari apa? Jari-jari. Karena kan rumusnya luas lingkaran itu pi r kuadrat. Nah, r berarti jari-jari. Nah, kalau R pada lingkaran namanya jari-jari ya. Kalau R pada kubus namanya rusuk. Tuh, perlu dibedakan ya. Jadi R ini namanya jari-jari. Maka jari-jarinya adalah setengah dari diameternya ini. Setengah dari 14 yaitu 7. Nah, perhatikan ya. Di sini perlu sekali kalian ingat, jika ini panjang seperti ini, maka namanya diameter. Jika sudah setengahnya aja, berarti namanya jari-jari. Nah, jika ini diameter, maka kita harus mencari jari-jarinya, yaitu kita bagi dengan 2, sama dengan 7. Nah, di sini ini adalah tingginya. Tinggi tabung. Nah, ini yang sudah terisi yaitu 2/3 bagian dari tingginya. Nah, apa sih arti 2/3 ini? Yaitu 2 bagian yang sudah terisi dari 3 bagian keseluruhan. Nih, kenapa kok saya terangkan ini? Karena kalau minggu lalu kita belajar tentang berapa volume air yang diisi 2/3 bagian. Nah, kalau hari ini kita belajar berapa volume air yang belum terisi. Nah, perhatikan di sini kata-katanya belum terisi, berarti yang kita cari adalah bagian ini yang atas ini. Nah, bagaimana caranya? Berarti untuk mempermudah kita bisa menggunakan gambar. Jadi 3 bagian ini kita buat. Nah, ini kita buat seperti ini. Jadi tabung ini kita bagi menjadi 3 bagian. Supaya kelihatan berapa sih bagian yang belum diisi ini yang putih di atas ini. Nah, jadi ini bagian yang pertama, ini bagian yang kedua. Berarti ini sudah terisi 2 bagian ya. Ini 1, ini 2. 2 bagian dari 3 bagian keseluruhan. Berarti kelihatan kan manakah ini berapa bagian yang belum terisi? Kelihatan. Nah, 1.
kan 1, 2, 3 dari keseluruhan kan, semuanya ada 3 bagian, tapi yang sudah terisi adalah 2 bagian. Maka yang belum terisi adalah berapa bagian? Nih kelihatan kan, yang warna hijau ini adalah 1 bagian, atau menulisnya 1/3 bagian. Artinya 1 bagian yang belum diisi dari 3 bagian keseluruhan. Atau jika tidak menggunakan gambar, kita bisa menulisnya dengan menggunakan cara bagian keseluruhannya ini kita kurangi dengan yang sudah terisi. 3 kita kurangi dengan 2/3. Nah, jadi 3 ini kita kurangi dengan 2 dengan yang sudah terisi sama dengan 1/3. Tetap pecahan ya. Nah, jadi yang bagian yang belum terisi adalah 1/3 bagian. Kita tulis volume 1/3 tabung sama dengan 1/3 apa rumusnya luas lingkaran? Pi R kuadrat dikali tingginya tabung sama dengan 1/3 pi nilainya 22/7. Jari-jarinya berapa ini? Jari-jarinya 7. Karena pangkat 2 maka 7 kali 7. Tingginya adalah 15. Nah, perhatikan angka yang di samping, apakah bisa dibagi dengan 7? Oh, ada, ini 7. Berarti pi yang kita gunakan tetap 22/7. Sama kita coret 7 dengan 7 sama-sama dibagi 7, berarti di sini 1, di sini juga 1. Lalu manakah bagian atas atau yang di samping yang bisa dibagi dengan 3? Ya, 3 dengan 15. Sama-sama kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3, 1. 15 dibagi 3, 5. Maka kita kalikan 22 dikali 7 dikali 5. Kenapa nggak dengan 1? Karena bilangan apapun jika dikali dengan 1 atau dibagi dengan 1 ya hasilnya sama saja. Jadi kita kalikan 22 kali 7 kali 5 sama dengan 770 cm3. Nah, perhatikan di sini yang diminta adalah liter juga. 2 ya, cm3 dengan liter. Maka cm3 ini kita ubah menjadi liter. Masih ingat kemarin tangganya cm ke liter? Liter kan desimeter kubik, berarti naik 1 tangga. Kalau pangkat 3 naik 1 tangga dibagi dengan 1000. Atau kita tulis 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3. Berarti kasih koma. Maka jawabannya 0,77 liter. Nah, berikutnya adalah volume gabungan. Nah, kalau minggu lalu kita volume gabungannya kubus dan balok. Nah, kalau hari ini volume gabungannya di sini ada 2. Di bawah ini adalah gambar balok dan yang di atas adalah gambar prisma segitiga. Maka caranya kita gabung. Kalau volume gabungan masih gampang ya. Dengan cara kita tambahkan. Volume gabungan sama dengan volume balok ditambah dengan volume prisma segitiga. Masih ingat kan rumusnya volume balok? Panjang kali lebar kali tinggi. Sedangkan volume prisma segitiga alas kali tinggi segitiga dibagi 2 dikali tinggi prisma. Nah, sekarang perhatikan di sini. Untuk balok panjangnya berapa? Panjangnya 16. Lebar yang ke belakang ini 7, tinggi yang ke atas 5. Berarti 16 dikali 7 kali 5. Ditambah, nah untuk segitiga ini ya, segitiga ini alasnya, ini atasnya. Sama saja ya, alas dengan atas kan sama ukurannya. Ini tingginya 6, berarti ini juga 6 juga, sama ya. Lalu alasnya yang mana? Ini kok nggak ada angkanya, jangan bingung. Yang berwarna hijau ini, nah ini ukurannya sama. Ini 7, di sini juga 7. Kan panjangnya sama, ini dia berhadapan ini. Jadi ini panjangnya 7 cm, berarti alasnya 7 ya. Alasnya 7, kemudian tinggi segitiganya 6. Nah, tinggi prisma yang mana? Tinggi prisma kan jarak yang menghubungkan alas dengan atas. Berarti yang warna pink ini. Nah, warna pink ini berapa ukurannya? Nah, ini sama dengan ini. Sama dengan panjangnya balok, yaitu 16. Kita tulis 7 kali 6. Alas kali tinggi, 7 dikali 6 dibagi 2 dikali tingginya prisma, yaitu 16. Sama dengan, kita coret 16 bagi 2 sama dengan 8. 2 dibagi 2, 1.
Boleh nggak 6 dengan 2? Boleh. 6 dengan 2 juga boleh dicoret. Nah, hasilnya sama saja. Sekarang kita kalikan 16 kali 7 kali 5 sama dengan 560 cm kubik. Ditambah ini kita kalikan 7 kali 6 kali 8, 336. Lalu kita gabungkan, kita tambah. Hasilnya sama dengan 896 cm kubik. Nah, ini jangan lupa dicatat di buku catatan ya, anak-anak. Nah, apabila ada pertanyaan, boleh langsung tanya dengan Ustazah. Sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.